Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Elis Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan tempat kerja saya, SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah 8 Cermin Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 8 Cermin Gresik, dan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman calon guru penggerak dari SMA Muhammadiyah 8 Cermin Gresik. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan yang penuh dengan kebaikan melalui Dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini, di sini saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, yang ketiga yaitu penyampaian inti materi budaya positif, yang keempat tanya jawab, lalu yang kelima saran dan penguatan dari Bapak Ibu Guru, yang keenam doa penutup, dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Muhammadiyah 8 Cermin Gresik, yang akan diwakili oleh Bapak Lukman Arif selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW berkat perjuangan beliau syariat Islam sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang sudah sekian lama kita bangun, atas kehadirannya, atas semua yang dicurahkan untuk SMA Muhammadiyah 8. Semoga ini menjadi bekal kita, amal kita nanti di akhirat. Berikutnya terkait aksi nyata diseminasi budaya positif. Tentunya SMA Muhammadiyah 8 menjadi sekolah idaman yang sangat diminati oleh siswa-siswi. Maka dalam hal ini kita tentunya menjaga mutu dari SMA Muhammadiyah
Muhammadiyah 8. Salah satunya adalah dengan melalui budaya positif yang dilaksanakan, di mana sekolah ini menjadi tempat yang nyaman, rumah kedua bagi anak-anak dan juga bagi Bapak Ibu guru semuanya. Sekolah tanpa penindasan, tanpa bullying, tanpa kekerasan. Intinya dengan kegiatan ini semoga SMA Muhammadiyah 8 menjadi sekolahan yang idaman dan juga menumbuhkan sikap positif bagi semua warga sekolah. Jadi besar harapan kita bersama, semoga cita-cita yang sudah terpampang di dalam visi misi SMA Muhammadiyah 8 bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara inti kita pada kesempatan kali ini, yakni penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Diana dan Bu Elis. Kepada Bu Diana dan Bu Elis kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas waktu yang diberikan. Hari ini Bapak Ibu guru, kami ada saya Bu Diana Ekowati dan Bu Elis Kusumawati. Hari ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa saat ini alhamdulillah kami sudah menyelesaikan modul 1 pada pendidikan guru penggerak, dan pada akhir modul, yaitu pada modul 1.4, kami diharuskan memberikan pengimbasan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang telah kami pelajari dengan mengaitkannya pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kami juga berusaha untuk mengimbaskan bahwa seorang pendidik yang baik itu memiliki nilai dan peran untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Pada modul 1.3, kami juga diminta untuk mewujudkan suatu visi bagaimana menciptakan sekolah impian kami yang pada waktu lalu kita sudah sampaikan di pendampingan individu. Bapak Ibu guru juga terlibat di dalamnya. Dan hari ini kami juga melaksanakan secara aksi nyata bagaimana kami mencoba mengajak Bapak Ibu memahami kembali apa itu konsep budaya positif yang sebenarnya sudah ada di lingkungan sekolah kita, namun perlu kita tingkatkan lagi agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa kita, agar terbentuk siswa yang merdeka dalam belajar dan visi sekolah yang bisa tercipta dengan baik. Bapak Ibu, ada beberapa sebenarnya pada saat seminar itu biasanya dimulai dengan pantun. Cuma saya tidak bisa berpantun, jadi saya hanya ingin menyapa Bapak Ibu semua, yaitu selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mulai, ada sedikit keyakinan kesepakatan kelas, karena saya ingin beberapa
kondisi yang ideal bagi pelaksanaan nyata ini. Contohnya Bapak Ibu, kalau mengajar di kelas, kita harapkan kelasnya bagaimana? Tenang. Apalagi? Siswanya? Tertib, seru. Apalagi? Menyenangkan. Mungkin ada kondisi ideal di mana pada saat tanggung jawab. Jadi pada saat kita mengajar di kelas ada kondisi ideal yang kita harapkan ada. Contohnya bagaimana kita menciptakan kelas yang tenang, penuh tanggung jawab, nyaman, dan mungkin murid yang aktif. Nah, dan di sini saya sampaikan juga untuk mencapai hal tersebut, bukan murid ya ini. Ini kan jadi kayak seminar lah ibaratnya. Bagaimana menciptakan suasana yang aktif di antara kami sebagai istilahnya narasumber ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu semua adalah ada beberapa kesepakatan. Nah, di sini untuk mencapai hal tersebut ada targetnya. Targetnya adalah kelas lingkungan yang aktif, lingkungan yang nyaman. Bagaimana kita bisa belajar? Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Adalah salah satu mungkin di sini contohnya menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu ada masukan lagi untuk mencapai hal tersebut. Gimana Pak Dwi? Komunikasi dua arah. Bagaimana? Tercipta komunikasi dua arah. Jadi pada saat mungkin saya ada kesalahan sedikit, Bapak Ibu bisa memberi arah lagi kepada saya. Jika Bapak Ibu ada yang merasa kurang memahami, bisa bertanya langsung. Ya. Mungkin tercipta komunikasi dua arah. Bagi Bapak Ibu yang bertanya bisa mengangkat tangan seperti itu ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu untuk menciptakan suasana tersebut. Bagaimana? Boleh minum, ya seperti itu Bu, contohnya. Boleh minum, monggo silakan jika karena tidak mengganggu kegiatan ini, Bapak Ibu boleh minum. Nah, jika rasa haus. Ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Jadi kita sepakati bahwa pada forum diseminasi ini kita semua yang ada di sini bisa menjadi pendengar yang baik, tercipta komunikasi yang dua arah, berasal dari dua arah, serta boleh minum. Nah, ini kita sepakati bersama. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah subbab yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Jadi ini adalah rangkaian budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Antara lain disiplin positif, bagaimana kita mempelajari teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bagaimana kita membuat keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana kita memahami juga dalam setiap perilaku manusia itu ada kebutuhan dasar manusia yang menjadikan itu sebuah motivasi. Kemudian ada konsep restitusi berupa 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif, teori motivasi, dan keyakinan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Elis mengenai kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selanjutnya disiplin positif. Hal disiplin. Ada kata yang sering kita dengar, makna lain selain kata disiplin. Apa Ibu? Apa Bapak? Bapak Ibu? Tertib. Disiplin arti lainnya? Tertib. Ada lagi? Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal ini kita sudah peroleh pada PMO pada bulan Februari Bapak Ibu tentang nilai kebajikan. Apa saja kira-kira nilai kebajikan? Tanggung jawab,
Ada lagi? Jujur. Jadi nilai-nilai kebajikan. Ada lagi? Menghormati. Yang biasa kita munculkan pada waktu kita mengerjakan P5. Gotong royong, berpikir kritis, bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Jadi lebih ke arah diri sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi harapannya disiplin positif itu bukan berasal dari lingkungan, tapi dari dalam diri sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, internal ini ya tadi dari dalam diri sendiri, bukan akibat dipaksa. Karena ada peraturan tertentu sehingga datang harus tepat waktu biar tidak kena hukuman seperti itu ya. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena ingin mendapatkan pujian, atau bukan karena ingin mendapatkan hukuman. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah motivasi internal dari dalam diri sendiri. Bagaimana menumbuhkannya konsep ini di dalam diri siswa kita. Nah, ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Harapannya saat siswa kita bisa menerapkan disiplin positif, akan tumbuh karakter profil pelajar Pancasila dalam diri mereka. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada rasa mandiri, karakter berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kita masuk ke teori hukuman dan penghargaan restitusi. Di depan Bapak Ibu sudah kami sampaikan beberapa lembar LKPD ya mengenai hukuman dan restitusi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam diri. Sebenarnya ini berasal dari keyakinan diri Bapak Ibu. Jadi seseorang dapat berperilaku itu karena ada keyakinan dalam diri. Contohnya, siswa itu mudah sekali terlambat. Kenapa? Karena merasa gak apa-apa kok, terlambat itu gak apa-apa. Jadi dia dengan ibaratnya tidak merasa bersalah atau bagaimanapun, dia tetap terlambat. Kenapa? Karena yang ada di sekitar kita adalah sebuah hukuman, dan hukuman itu tidak bisa memberi cerah pada siswa. Maka dia akan terlambat terus, diulangi terus. Kenapa? Karena tidak ada motivasi dalam dirinya untuk tepat waktu. Nah, ada motivasi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Seperti itu. Jadi ada seperti mungkin contohnya ada siswa masuk tepat waktu biar tidak dihukum. Masuk tepat waktu biar tidak dihukum. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, siswa itu belajar biar dapat peringkat 1, biar dapat beasiswa. Itu penghargaan. Jadi dia akan belajar karena dia ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena dia butuh. Nah, itu contoh perilaku manusia karena dia ingin belajar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada perasaan, kenapa kok saya harus belajar? Karena saya butuh ilmunya, misal seperti itu. Karena saya punya tanggung jawab sebagai murid, bahwa murid itu tugasnya belajar. Itu kan konsep awalnya ya. Bukan karena saya ingin peringkat 1. Bukan, karena tugas saya, tanggung jawab saya adalah belajar. Contoh seorang guru, mengapa saya harus hadir tepat waktu di kelas? Nah, itu salah satu adalah mengapa Ibu? Jadi pertanyaan gini, mengapa Bu Liset harus masuk tepat waktu di kelasnya? Gimana Bu Liset jawabannya? Ada nih? Kira-kira Bu Liset, kenapa Bu Liset harus masuk tepat waktu? Kalau menurut motivasi perilaku ini, karena jadi tadi ingin
menjadi orang lebih ketiga, menjadi orang yang diinginkan. Karena kan kita sebagai guru itu digugu dan ditiru. Kalau misalkan ada guru terlambat misalkan, itu seringkali anak-anak bumbu telat gitu ya. Jadi mungkin dengan upaya kita sendiri memberikan contoh ke anak-anak biar mereka masuk kelas tepat waktu, maka kita juga sebagai guru juga upayanya untuk bisa masuk kelas, mengisi kelas di jam dan waktu yang tepat. Begitu. Ya. Ada yang berbeda pendapatnya? Atau sama? Sama. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini juga satu pengalaman buat saya sama dengan Vincent. Kenapa saya harus masuk tepat waktu? Salah satu konsep dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara adalah guru itu menuntun ya, siswa untuk mencapai kodratnya. Bagaimana cara menuntunnya? Yang pertama, ingat sosok londo, menuntun dengan memberikan teladan. Jadi kita sebagai teladan, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Contoh yang baik, maka kita harus melakukannya. Yang kedua, Ingmat Diomangun Karso. Jadi bersama dengan mereka mendampingi mereka dalam proses pembelajaran, mendampingi mereka pada saat kegiatan sekolah. Jadi tidak posisi guru tetap ada. Yang terakhir adalah sebagai motivator, Tutpuri Handayani, mendorong mereka jika mereka merasa saya kok nggak bisa ya menyelesaikan tugas ini, maka guru harus menjadi mendorong. Nah, ini salah satu konsepnya, kita harus bertanggung jawab karena itu adalah tanggung jawab kita memberi teladan pada siswa. Jadi konsepnya adalah kita harus hadir tepat waktu agar siswa kita juga menyontoh kita. Nah, seperti itu. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Jadi ada 3 di konsep sana ada motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka yang akan timbul adalah jika saya melanggar peraturan, maka yang akan diberikan adalah sebuah hukuman. Nah, ini masuk dalam kategori motivasi eksternal dari luar, karena ada hukuman jadi saya harus masuk tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, saya harus menyelesaikan misal ada tugas ya, saya harus menyelesaikan tugas ini biar nanti Miss Ica ngasih saya coklat di kelas, ada seperti itu ya, penghargaan. Itu adalah masuk motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya nggak mau dibilang guru yang bolosan seperti itu ya, karena itu menurunkan harga diri saya. Ya, jadi saya harus masuk ke kelas setiap waktu saya mengajar. Seperti itu. Menghargai diri sendiri biar saya layak untuk disebut sebagai guru. Karena ingin disebut layak sebagai guru yang bisa menjadi contoh teladan bagi siswanya. Jadi motivasi internal. Merdeka. Jadi kenapa kok motivasi ini sebenarnya masuk ke dalam kemerdekaan Bapak Ibu semua? Jadi harapannya pada waktu kita belajar budaya positif akan tercipta murid yang merdeka. Merdeka dalam segala hal. Konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri kita sendiri, bukan diperintah ya, atau bukan memerintah seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini yang baru saya pelajari kemarin, Bapak Ibu. Penghargaan ternyata menghukum konsepnya. Jika ada siswa kita kalau nggak juara 1, dia akan pasti sedih. Sudah terbiasa peringkat 1 dari SD mungkin. Pada waktu di SMA dia nggak peringkat 1, dia kan kecewa, menyalahkan diri sendiri.
bukan penghargaan yang didapat, tapi sebuah hukuman. Dia merasa itu adalah sebuah hukuman pada saat dia nggak mencapai apa yang diharapkan, karena dia sudah terbiasa dengan penghargaan itu. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan merusak hubungan. Ya, ada suatu penghargaan yang merusak hubungan. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bu Elis? Mungkin teman yang satu diberi penghargaan, satunya tidak, atau satu diberi beasiswa, satunya tidak, artinya kan hubungan mereka menjadi rendah. Agak jauh, satunya dikasih satunya dikasih penghargaan, padahal mungkin dia sama-sama menjalankan hal yang sama, ternyata satunya dikasih penghargaan, satunya enggak. Renggang akhirnya hubungannya. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tidak tepat sasaran, berarti ya. Harusnya menjadi motivasi, ternyata tidak menjadi motivasi dia untuk lebih baik lagi. Penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kayak kreativitas ya, penghargaan mematikan kreativitas. Banyak hal ya. Penghargaan yang menghukum seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saat dia tidak mencapai hal tersebut itu sebagai hukuman bagi dia. Karena harusnya dia mendapat penghargaan, malah dia tidak mendapatkan, jadi disebut hukuman. Bentuk apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi tapi secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara Jadi dalam memberikan apresiasi, kita dapat memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid. Jadi bisa kita atur bahwa semua murid itu pasti mendapat suatu apresiasi ya, secara bergantian. Memberi pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya, dimulai dari ada 3 kondisi Bapak Ibu yang ideal untuk memberikan apresiasi. Yang pertama, kalimat pembuka, nilai kebajikannya, nilai kebajikan yang sudah dicapai oleh siswa tersebut, kemudian situasinya bagaimana. Ini adalah contoh yang pertama. Pembukanya adalah, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empati. Kemudian situasinya menolong murid. Nah, di sini kita bisa beri contoh bagaimana memberi sebuah apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini bisa menjadi contoh bagaimana kita mengungkapkan apresiasi terhadap kebajikan yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Nah, ini kita masuk ke sini. Bapak Ibu sudah mengisi? Sedikit. Yuk. Jadi silakan dibaca. Kita jawab bareng-bareng. Jawab bareng-bareng. Ada hukuman atau konsekuensi? Bisa membedakan Bapak Ibu hukuman, konsekuensi atau konsekuensi? Oh, diisi. Ya, silakan diisi dulu.
Sudah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dari tindakan yang pertama, tindakan guru. Jadi saya minta satu-satu jawabannya Bapak Ibu. Ada mic ya. Dimulai dari Pak Dwi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jawabannya apa Pak? Hukuman. Hukuman. Ada yang berbeda? Sama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Rosid. Hukuman. Hukuman. Ada yang berbeda? Sama. Hukuman. Semua memilih hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Mega. Hukuman. Hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman? Tidak. Sama ini kelompoknya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang berbeda? Sama semua, kompak sekali. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah ya Bu Elsa. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Oke, kita catat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, Bapak Ibu ada yang berbeda di soal terakhir? Ada yang konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat jawaban aslinya. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu ada yang benar ya. Hukuman sebagian besar benar ini. Ada yang berbeda di terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Novia ini yang biasanya memahami siswa karena guru bimbingan konseling. Bu Nov, kenapa kok jawabannya konsekuensi ya Bu Novia? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kita simak penjelasan dari Bu Novia. Iya, karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi dikarenakan larinya hanya 2 kali saja Bu. Itu bukan termasuk hukuman. Itu kan termasuk kalau hukuman itu jangka panjang, sedangkan kalau konsekuensi itu jangka pendek waktunya, seperti itu. Ada lagi penjelasan yang lain yang menjawab konsekuensi? Jadi bisa seperti itu karena konsekuensi itu jangka pendek. Kalau saya mengapa kok konsekuensi, karena pada saat itu dilaksanakan pelajaran PJOK. Jadi mengganti pembelajaran yang dia tinggalkan. Konsekuensinya karena dia tidak mengikutinya. Bapak Ibu, berbeda hukuman dan konsekuensi di sini sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harusnya terjadi. Harusnya dia melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK, ternyata dia tidak ikut. Akhirnya dia konsekuensinya ya tetap mengikuti pelajaran PJOK dengan lari 2 kali tadi. Membuat anak sakit kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman kebanyakan anak akan mengganggu kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai kedisiplinan tersebut. Hukuman bersifat paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, mengkonsep bahwa dirinya buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi konsep diri lebih baik ya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan
dan anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sebenarnya konsekuensi itu tahapannya masih agak lumayan ya. Dari seharusnya konsep yang diberikan adalah restitusi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi ini adalah harapan pada saat kita melaksanakan disiplin positif yang seharusnya pada saat siswa kita melakukan kesalahan. Itu konsep restitusi yang diberikan, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka tanpa ada rasa malu. Tadi kebanyakan anak kalau dihukum itu malu, dan untuk menghindari tersebut ada konsep restitusi agar mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka yang harusnya mencari solusinya, karena dia sudah melanggar, bagaimana cara memperbaikinya, kita tanyakan kepada siswa tersebut. Dan harusnya ya bisa kita terima. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka ingin menjadi, ya, tujuan konsepnya seperti apa, dia ingin seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain agar mereka juga dihargai. Selanjutnya, nah, kenapa kalau kita tidak memilih hukuman? Karena itu membuat identitas yang gagal. Anak merasa malu, anak merasa marah, ya. Jadi ada, ibaratnya dia akan mengulang. Kenapa? Karena dia marah, dia besok kayak lagi, seperti itu. Sedangkan identitas yang kita harapkan adalah yang identitas sukses, konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi lebih bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat lebih positif. Karena restitusi adalah sebuah pilihan yang mereka berikan pada kita. Murid lebih mendapatkan penguatan untuk menjadi karakter yang lebih baik. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, karena disepakati bersama, bukan dari kita tapi disepakati bersama oleh murid yang melaksanakan kesalahan maupun kita. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Jadi anak-anak melaksanakan kesalahan itu ada kebutuhan dasar yang hilang, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar yang nanti akan disampaikan oleh Bu Elis. Jadi ada alasan di belakangnya pada saat dia melakukan kesalahan, dan itu perlu kita ketahui. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa tadi ada rasa malu dan lainnya. Nah, ini kita sudah terapkan di keyakinan sekolah, namun belum maksimal ya. Sebenarnya belum maksimal kalau saya lihat. Karena pada waktu kemarin saya loka, sebenarnya ada tahapan yang agak panjang untuk melaksanakan keyakinan kelas itu, yang seharusnya ada 5 tahapan, Bapak Ibu. Cuma saya sampaikan beberapa. Next. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kembali ke motivasi tadi, Bapak Ibu. Motivasi yang kita harapkan untuk setiap perilaku siswa adalah motivasi dari diri yang positif. Jadi harapannya bukan peraturan dari sepihak, tapi keyakinan yang harus ada dalam diri siswa agar dia berperilaku sesuai motivasi yang diyakini. Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm, Bu? Takut hilang. Harusnya keselamatan yang dipilih. Ya, nilai kebajikannya harus keselamatan. Dia selamat, bukan karena takut ditilang ya oleh polisi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Tanggung jawab. Nah, nilai kebajikan seperti ini yang harus ditanamkan ke siswa. Kenapa harus tepat waktu? Karena itu tanggung jawab saya. Kenapa harus pakai helm? Karena biar selamat di perjalanan. Nah, jadi keyakinan ini yang harusnya ada dalam diri siswa agar mereka tidak melanggar peraturan, melanggar keyakinan mereka. Jadi mendukung motivasi
untuk mendukung motivasi internal tersebut, kembalikan ke nilai keyakinan diri yang ada dalam diri siswa. Keyakinannya apa kita tanyakan dan kita sepakati. Maka jika mereka melanggar peraturan, ditanyakan dulu keyakinannya apa. Seperti itu. Lanjut. Nah, dimulai dari peraturan kelas yang sebenarnya sudah ada. Contoh di awal tadi saya sudah membuat keyakinan kelas dengan Bapak Ibu semua. Harapannya dimulai dari bagaimana kelas itu aktif, bagaimana kelas itu nyaman. Ini yang diberikan ke kelas. Bagaimana bisa menciptakan kelas yang nyaman. Di konsep rumahku sekolahku rumah keduaku ya. Kita berharap kelas itu nyaman, bersih. Biar kelasnya bersih, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana anak-anak saya sebenarnya ya kalau di kelas? Bagaimana anak-anak kalau kelasnya mau bersih? Ya harus membuang sampah di tempatnya Bu. Ini seperti itu ya. Itu keyakinan. Keyakinannya apa? Ingin kelas yang bersih. Maka ada peraturan yang mereka buat sendiri berupa keyakinan, berupa kesepakatan. Nah itu nantinya menjadi keyakinan kelas. Kemudian jadi lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya yang positif. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat Bapak Ibu. Yang mudah diingat, contoh tanggung jawab hadir tepat waktu, contoh kebersihan ibaratnya, silakan membuang sampah di tempatnya. Nah, jadi harus mudah diingat dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contohnya yang seperti tadi. Bagaimana kita ingin dihormati contoh. Maka ada dua, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini namanya tabel T. Tabel T ini adalah alat untuk kita gunakan pada saat kita membuat keyakinan kelas. Jika kita ingin dihormati, saling menghormati, apa yang kita harapkan? Tampak seperti apa yang kita tampak? Berbicara dengan sopan. Maka kita tidak boleh berkata kasar. Kalimat positifnya berbicara dengan sopan. Mengembalikan barang yang dipinjam. Yang tidak tampak seperti meletakkan sembarangan barang yang dipinjam. Pada waktu membuat keyakinan kelas, lebih baik menggunakan kata-kata yang positif, Bapak Ibu. Jangan kalimat yang negatif. Jadi kalimat yang positif, biar anak-anak dapat melaksanakan. Kalau dilarang otomatis dikerjakan ya. Nah ini lebih baik menggunakan. Terus ada tabel Y. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengarnya, yuk saya bantu kan lebih enak. Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, boleh saya pinjam. Itu terdengar, enak didengar. Terlihat, empati pada perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, contohnya seperti itu. Di perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat dengan berjabat tangan, memberikan ruang untuk kerja, postur tubuh yang tenang. Itu perilaku. Jadi ini tabel T dan tabel Y yang digunakan untuk alat membuat keyakinan kelas. Nah ini adalah contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas ya biasanya ya. Sebenarnya ini keyakinan kelas. Peraturan kelas kita yang disepakati antara murid dan guru. Ada beberapa perbedaan. Nah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kalau di peraturan itu ada kata-kata yang berarti kata kunci yang mudah diingat. Ya, kehadiran, keterlambatan ada konsepnya, ada restitusinya, restitusi. Ada penggunaan gadget, seragam sekolah harus bagaimana, peralatan sekolah harus bagaimana, kebersihan dan kerapian harus bagaimana. Jadi ada nilai kebajikan di dalamnya. Selanjutnya, nah kita lanjut di LKPD berikutnya. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang timbul pada saat kita membuat peraturan seperti ini? Sudah dicoba ya Bu? Belum cocok Bapak Ibu, ini contohnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita jawab bareng aja ya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran.
pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Memakai helm saat naik motor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita cek. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ada yang berarti keamanan, keselamatan. Dilarang melakukan kekerasan itu bisa wujudnya keselamatan atau menghargai orang lain. Bisa ditulis Bapak Ibu ya, kartunya nanti dikumpulkan ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, ice breaking akan dipimpin oleh Ibu Elis untuk materi selanjutnya. Kemudian dari saya untuk tanya jawab nanti kita simpan di belakang. Monggo Bu Elis. Sudah selesai semua Bapak Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya, nggih. Semangat. Nah, sambil menulis diselesaikan nanti ada video yang kita main tebak gambar. Kalau tadi Bu Diana ini motivasi, kalimat motivasi, saya tebak gambar bawah nih. Monggo bisa disimak videonya. Nah, rulesnya fokus dan tidak boleh tidak fokus. Dilarang berkedip dan perhatikan gambarnya. Gambar apa ini? Apa ini? Ini nanti atasnya ada ini. Tutup apa ini? Kucing, kucing, ada yang kucing, ada yang penguin, ada yang gorila. Mari kita lihat. Hewan apakah ini? Satu, dua, ya.
disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga kita belajar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, saya masih ada 3 submateri lagi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Nah, ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Next. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yang ada di tengah adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi rasa cinta, kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Yang ketiga, kebutuhan akan fun atau kesenangan. Jadi kebutuhan tentang pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Kemudian yang keempat adalah freedom, kebutuhan akan kebebasan, meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupannya sendiri. Dan yang terakhir adalah power, kebutuhan akan penguasaan. Jadi rasa berdaya, mampu, dan berpengaruh. Nah, kita studi kasus nih Bapak Ibu. Bu Yuni, di sini ada Bu Yuni. Bu Yuni guru wali kelas dari kelas 10-1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Albab. Beberapa anak telah mengeluhkan Albab yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang Bu Yuni ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasannya Albab itu apa? Kalau kita menengok dari kebutuhan dasar tadi, apa Bapak Ibu? Apa Pak Dwi? Menurut Pak Dwi, Albab itu kenapa kok Albab itu mengambil bekal temannya secara paksa? Untuk bertahan hidup. Oke, bisa untuk bertahan hidup. Kalau Bu Mega, gimana Bu Mega? Menurut Bu Mega, kenapa Albab melakukan itu? Merebut bekal secara paksa? Karena makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Mungkin karena Albab ini tidak membawa bekal. Iya. Akhirnya Oke, siap. Terima kasih Bu Mega. Jadi bisa jadi karena Albab itu ingin makan, lapar gitu Pak Dwi. Oke. Jadi Bapak Ibu, jika kita menemui kasus seperti ini, maka kita harus cari apa sebenarnya alasan dari Albab. Alasannya bisa macam-macam. Next. Alasan yang pertama. Nah, sama ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Dwi dan Bu Mega. Jadi Albab itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Otomatis kebutuhannya berusaha dipenuhi. Albab itu kan survival karena lapar, karena ingin bertahan hidup. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, next. Alasan kedua, karena dia merasa senang, jadi teman-temannya kan jadi memperhatikan. Ambil bekal temannya, memperhatikan. Dan ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru, gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Orang tuanya kan jadi perhatian, kenapa kok kamu ngambil bekal temanmu Bang? Maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Albab itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi Albab itu kurang diperhatikan. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, next Bu Diana. Nah, karena temannya jadi takut, kan berkuasa dia,
kemaksaan ingin jadi penguasa di kelasnya. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat tuh, karena dia merasa bosan dengan bekal bawaan mamanya, sama terus minum menunya setiap hari mie telur, bosen. Nah ini jadi Albert itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia itu ingin menu yang lain, tidak mau menu yang dibawakan mamanya karena menunya setiap hari sama. Terakhir, nah, alasan yang kelima bisa jadi dia melakukannya karena iseng, kemudian dia itu senang lihat teman-temannya itu merasa dizolimi, merasa takut, merasa sedih karena bekalnya diambil. Nah, Albert itu berarti sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi anak melakukan satu perbuatan, dia pasti punya alasan. Nah, alasannya itu kalau kita kan tadi langsung menebak, paling lapar ini Albert ini, makanya dia itu ingin bertanya. Ternyata jawabannya bisa bermacam-macam. Ada banyak kebutuhan yang berusaha dia penuhi. Nah, dunia berkualitas. Bapak Ibu, di sini saya sudah membagikan itu, ya. Nah, di sini di dalam lingkaran ini, Bapak Ibu bisa membuat gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang dimiliki oleh Bapak Ibu di dunia berkualitasnya saat ini. Di situ ada pertanyaannya, siapakah orang yang paling penting dalam hidupnya Pak Dwi? Siapa Pak Dwi? Orang tua. Ditulis saja di dalam lingkaran bagian atas orang tua. Jadi dengan bisa tulis di dalam atau di luar lingkaran itu akan nanti akan melihatkan bahwa siapa saja, hal-hal apa saja yang penting yang dimiliki Bapak Ibu yang akan dituliskan dalam lingkaran ini. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting? Misalnya nilai tanggung jawab, boleh dimasukkan di dalam. Itu ditulis saja di dalam lingkaran itu. Siapa orang yang paling penting? Misalnya ceweknya, tidak apa-apa Pak Dwi ditulis di dalam. Oh jangan dulu. Oke. Berarti belum ada calon. Ya. Ditulis. Gak apa, monggo bisa ditulis di dalam. Di situ apa pekerjaan ideal bagi Anda? Monggo bisa dituliskan di dalam lingkaran. Boleh ditulis di bagian manapun, di bagian atas, di tengah lingkaran, di kiri, di kanan. Yang pasti jika itu memang penting bagi Bapak Ibu, silakan ditulis di dalam lingkaran itu. Mungkin ceweknya ditulis di luar, Pak Dwi belum penting, nggak apa-apa. Itu bisa di pencapaiannya mungkin lulus. Oh, enggak, pendek aja. Jadi pencapaiannya apa? Mungkin sudah lulus S1, lulus cum laude, atau ya macam-macam. Punya suami yang luar biasa baiknya. Pekerjaan idealnya bisa jadi bukan guru, jadi di sini mungkin Bapak Ibu punya pekerjaan ideal selain guru, ini boleh ditulis di dalam situ.
Bapak Ibu sudah menjawab, enggak? Bu Diana di next. Nah, dalam dunia berkualitasnya Bapak Ibu, itu adalah tempat khusus dalam pikirannya jenengan, tempat jenengan menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa kita menulis dalam dunia berproses? Bagaimana penerapannya kepada siswa? Nah, murid itu juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitasnya mereka. Bila guru dapat membangun interaksi dan yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikannya. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Diana tentang restitusi itu sendiri, maka di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Guru itu punya 5 posisi kontrol di sekolah. Yang pertama, itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu juga bisa sebagai teman. Guru sebagai pemantau juga bisa. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, lembaran ini sudah diterima oleh Bapak Ibu semua ini. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Karena kecil sekali sudah saya mau dibagikan Bu Diana. Ketika guru sebagai penghukum, yang guru berbuat adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti posisi guru sebagai penghukum. Kalimat yang dikatakan biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu sebagai penghukum. Hasilnya apa ke siswa? Siswanya akan memberontak. Kalau dihukum seperti itu, siswanya akan memberontak. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan jenengan itu di luar lingkaran. Jadi bukan termasuk orang-orang yang penting dalam hidup. Jenengan ditaruh luar dalam dunia berkualitas apabila posisi kita sebagai penghukum. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, atau waduh, marah-marah terus. Nah, seperti itu. Dan dampaknya pada murid apa? Murid akan selalu mengulangi lagi kesalahan yang sama ketika guru pada posisi penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya seperti apa? Ceramah terus. Misalnya gini, gurunya berkata, kamu itu sudah tahu, ibu itu loh pegel, lelah, balik macet dari kecewa. Nah, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya ya muridnya hanya menyangkal, bukan, berbohong lagi. Kemudian guru itu murid meletakkan guru di dalam dunianya. Karena gurunya nggak marah-marah, cuma guru itu ya gitu, kamu tuh kok selalu mengecewakan, membuat muridnya merasa bersalah. Nah, muridnya biasanya apa? Maaf ya Bu, maaf. Karena kan ada murid itu yang ikut sedih kalau gurunya itu pasang wajah kecewa. Dampaknya apa? Murid itu malah merasa bersalah, merasa rendah diri. Jadi punya rasa bersalah. Waduh, ini membuat wali kelasku kecewa. Seperti itu juga termasuk identitas gagal. Selanjutnya, guru itu sebagai teman. Kalau selama ini kita menganggap guru sebagai teman itu, wah baik guru bisa menjadi teman. Nah, itu ternyata juga ada efeknya loh. Nah, guru biasanya berkata, ayolah lakukan semua itu demi ibu. Nah, sebagai teman kan, merangkul sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Kamu nggak mau bantu ibu?
guru teman saya. Jadi kita dianggap sebagai teman. Tapi dampaknya apa? Muridnya menjadi tidak mandiri, bergantung pada gurunya. Posisi yang keempat itu guru sebagai pemantau. Jadi biasanya gini, apa peraturannya? Tugasnya sudah selesai, bagian pemantau. Hasilnya menyesuaikan diri hanya bila dipantau atau bila diawasi gurunya saja. Itu hasilnya. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitas. Jadi guru itu cuma ngomong peraturan. Peraturannya apa? Kamu kalau nggak ngerjakan nanti mau kan hukumannya apa? Nah itu hasilnya pada murid itu murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi nanti kalau saya nggak mengerjakan nanti saya pasti gitu. Kalau saya mengerjakan tepat waktu, waduh pasti dapat bintang ini, pasti dapat hadiah. Nah itu posisi pemantau. Dan yang terakhir, yang paling penting ini adalah guru memposisikan sebagai manajer. Jadi kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa untuk mencari jati dirinya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu posisi guru sebagai manajer. Hasilnya apa? Bisa menguatkan pribadi murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi dirinya yang diletakkan sebagai individu positif yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dunia berkualitasnya. Muridnya pasti tambah mikir, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki. Jadi bukan guru yang menyelesaikan, guru hanya memandu, menuntun untuk menyelesaikan, murid menyelesaikan sendiri. Dampaknya muridnya bisa evaluasi, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, kira-kira jenengan sudah di posisi mana sekarang? Masih campur. Bu Putri sudah di posisi mana kalau dari 5 posisi ini? Sudah pernah berperan sebagai apa saja ini? Bu Wiwit sudah di posisi mana ini? Sudah pernah memposisikan semua ini? Ya, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sudah pernah semuanya. Bu Yuni, kita kan sudah di posisi mana Bu Yuni ini? Pinginnya sudah di posisi yang manajer. Jadi memang Bapak Ibu, kita semua mulai dari sekarang karena kita sudah tahu apa efeknya kepada siswa. Nah, makanya kita mulai memperbaiki diri, kemudian memposisikan kita semuanya di posisi manajer. Jadi kita mulai meninggalkan posisi-posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi hanya sebagai pemantau. Maka kita akan berusaha bersama-sama berada pada posisi manajer. Next. Nah ini, monggo bisa diisi. Ketika ada saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Guru sebagai apa ini? Saya kecewa sekali sebagai membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai ya apa? Ada yang membuat rasa bersalah, ada yang menghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Sebagai apa? Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat. Nah, kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya itu sebagai penghukum. Jadi hanya menyalahkan. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya efeknya ke kita. Jadi kita ini itu nggak berwajah antagonis, tapi berwajah melas. Ya ampun, kamu tuh selalu mengecewakan. Nah, seperti itu pembuat rasa bersalah. Berulang-ulang dikecewakan, dibalan-balani ya kalau bahasa kita. Nah itu pembuat rasa bersalah. Next.
Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid itu dituntun, dipandu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, ini sebab yang terakhir tentang segitiga restitusi. Puncak dari modul 1.4 budaya positif ada pada segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi anak melakukan kesalahan, otomatis dia itu kan merasa dirinya itu aku itu tidak berguna, merasa kecewa pada dirinya. Nah, tugas kita adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Bisa dibilang tidak apa-apa. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Tahapan pertama dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Ketika seorang siswa terlambat dalam 1 bulan, mungkin dia 30 kali terlambat, full, ulang lebih ya, dalam 30 sekolah setiap hari. Nah, mungkin dia lebih dari 10 kali terlambat dalam 1 bulan. Nah, itu kan dia merasa dirinya itu, wah, kesalahanku besar sekali. Apa nanti aku pasti dikeluarkan. Nah, rasa-rasa takut seperti itu, maka tugas kita yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Jadi, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Bapak Ibu tidak tertarik dengan masalahmu, kekecewaan kamu. Pokoknya Bapak Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi distabilkan identitasnya. Next. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar itu ya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, apakah itu kasih sayang atau kesenangan, ataupun kebutuhan bertahan hidup. Gurunya biasa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Next. Yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Dikembalikan lagi kepada keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah salah satu praktek restitusi saya yang kemarin sebagai tugas di modul 1.4. Sebagai manusia, kita sering melakukan
Jadi Bapak Ibu, penerapan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi adalah konsep yang menggabungkan ketegasan. Jadi karena segitiga mengikuti tahapan dari segitiga restitusi kemudian kita tidak tegas, bukan, tapi itu adalah menggabungkan konsep ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu individu menjadi lebih berkomitmen, lebih berkembang, dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Dengan menerapkan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi sebagai upaya kita para pendidik dan orang tua dalam mengantarkan siswa menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Oke, Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Diana dan Bu Elis yang sudah memberikan kita banyak pengetahuan berkaitan dengan budaya positif. Oke, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya itu kita tunggu sebentar untuk mendengarkan azan. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab saya buka 2 pertanyaan saja. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Jadi 2 pertanyaan, kita disampaikan dulu pertanyaannya, baru nanti dijawab di akhir ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Bu Vivi, kami persilakan, monggo Bu Vivi. Baik, terima kasih kesempatannya. Sudah cukup jelas sekali yang telah dipaparkan oleh Bu Elis dan Bu Diana. Cuma memang saya ingin lebih ke benang merah dari apakah konsep restitusi dapat digunakan dalam permasalahan pada setiap siswa, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivin. Pertanyaannya sudah cukup jelas nih Bu Diana dan Bu Elis. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kami silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Singkat saja pertanyaannya. Setiap kali kita menangani siswa atau memberikan restitusi, kadang-kadang siswa itu mengulang dan mengulang. Nah, jika pengulangannya sampai 2-3 kali, tindakan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Sudah cukup jelas Bu Elis dan Bu Diana. Jadi ada 2 pertanyaan berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi berkaitan dengan materi kita di akhir. Jadi yang dari Bu Vivin berkaitan dengan apakah konsep restitusi dapat digunakan dalam setiap permasalahan siswa. Dan yang terakhir dari Bu Yuni, apabila kita sudah melakukan kegiatan restitusi tapi siswa masih mengulangi kembali perilakunya, apa yang harus kita lakukan? Kami silakan kepada Bu Elis dan Bu Diana untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Vivin dan Bu Yuni. Untuk yang pertama, apakah konsep restitusi ini bisa digunakan untuk semua permasalahan siswa? Jawabannya adalah iya. Kenapa bisa digunakan? Karena restitusi sendiri itu kan kita menyelesaikan permasalahan siswa berdasarkan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Konsep kebutuhan dasar tadi kan ada 5, yaitu kebutuhan untuk kesenangan, bertahan hidup, cinta kasih, kemudian penguasaan,
kemudian ada kebebasan. Nah, karena dari situ melalui restitusi ini kita bisa menggali apa sebenarnya permasalahannya. Kenapa siswa melaksanakan itu? Permasalahan apapun yang di sekolah ini bisa kita selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk itu tugas ini kalau menurut saya bukan hanya harus dikuasai oleh guru bimbingan konseling saja, tapi oleh semua guru. Karena permasalahan dalam pembelajaran pun kita bisa selesaikan dengan restitusi. Misal ada siswa yang tidur di kelas kita, maka kita akan tanya, kenapa dia tidur? Apa sebenarnya alasannya tidur? Nah, dari situ kita akan bisa mencari apa solusinya supaya dia tidak tidur di kelas. Bisa jadi pembelajaran kita ini membosankan. Bisa jadi anak ini tuh senangnya itu memang bukan di pelajaran kita. Nah, dari situ kita bisa menemukan solusinya. Begitu Bu Vivi. Untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Bu Diana. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Yuni. Bagaimana saat kita sudah melaksanakan restitusi dan ternyata siswa tersebut melanggar lagi kesalahan yang sama berulang kali? Bagaimana yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah tetap melakukan segitiga restitusi, Bu Yuni. Jadi sebenarnya mengapa kita harus melaksanakan segitiga restitusi? Jika itu dilaksanakan lagi kesalahannya, maka ada poin yang terlupa. Yang pertama, mungkin kita lupa bahwa keyakinan sekolah itu belum sampai ke hati siswa. Kita belum memahami kebutuhan dasar. Contoh seperti tadi, video Faris itu lebih identik kebebasan. Jadi dia kepingin bebas, maka kita perlu yakinkan bahwa bebas itu ada batasannya. Dan apabila siswa itu tetap melanggar, maka dia sebenarnya pengen bebas, tapi belum tahu bagaimana cara membatasinya. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal ini belum masuk ke dalam diri siswa, maka perlu kita ulangi terus sehingga tumbuhlah motivasi tersebut dalam diri siswa, sehingga jadi keyakinan diri mereka untuk memperbaiki itu seperti itu. Jadi perlu kita ulang. Kita tahu sehingga kita bisa menerapkan bahwa kebutuhan apa sih sebenarnya dalam diri siswa yang hilang, yang mereka butuhkan. Kita coba gali. Kalau memang itu hilang, maksudnya terulang terus, maka sebenarnya kita belum sampai ke kebutuhan tersebut. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kebutuhan siswa tersebut? Nah, itu perlu kita ulang terus sampai berhasil. Nah, ini tentu saja menjadi inti kesabaran dari Bapak Ibu guru semua. Bagaimana menerapkan budaya positif ini. Harapannya tentu saja jika disiplin positif ini terlaksana dengan baik, maka lingkungan sekolah kita akan aman, nyaman, murid kita akan lebih merdeka. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi sesi tanya jawab berkaitan dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Untuk agenda yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Rosyid. Kepada Pak Rosyid kami silakan. Sebelum saya pimpin doa, kita fokus menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hingga detik ini, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'ani amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما خيرا نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikianlah tadi kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaku moderator, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga atensi dari Bapak Ibu, dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Saya tutup bila hifi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Wahyu Nuria, pengajar di SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Hari ini telah saya ikuti kegiatan diseminasi guru penggerak oleh Bu Diana dan Bu Elis. Untuk materi yang disampaikan adalah tentang budaya positif, di mana materi tersebut sangat penting untuk dikuasai bukan hanya oleh guru bimbingan dan konseling, tetapi juga Bapak Ibu guru mapel. Karena untuk menyelesaikan masalah, anak itu sangat nyaman apabila kita melakukan pendekatan yang humanis, dan juga anak tersebut akan bebas untuk bercerita tentang masalah yang sedang dialaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lisat Ayuni, guru BK SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Pada kesempatan kali ini saya telah mengikuti kegiatan seminar oleh Bu Elis Kusumawati dan Bu Diana Ekawati yang mengambil tema diseminasi positif. Saya rasa seminar diseminasi positif ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan banyak wawasan bagi saya, terutama dalam pengaplikasian pekerjaan saya sebagai guru BK SMA Muhammadiyah 8 Cerming Gresik, sehingga saya berharap nantinya dapat berkontribusi lebih baik dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif, lingkungan yang lebih inklusif pada anak-anak SMA Muhammadiyah 8 Cerming Gresik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.